Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa siaran Agung Pos YouTube, saya M. Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi, wawancara eksklusif bekerja sama dengan Pemda Ogan Ilir. Saat ini saya berada di Balai Benih Perikanan Kabupaten Ogan Ilir bersama Bapak Dr. Andes Bustamil Arifin. Selamat siang Pak Bustamil. Ya, saudara Pak Bustamil, terima kasih telah memberikan waktu pada kami untuk berwawancara eksklusif tentang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir. Sekarang kita sedang berada di Balai Benih, Pak. Balai Benih ini kelihatannya belum ada perkembangan, tapi dia tetap masih ada, ibaratnya nyawanya masih ada. Kedepan ini mau diapakan Balai Benih, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Agung Pos kepada kami Dinas Perikanan Ogan Ilir. Kemudian langsung kepada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Ogan Ilir yang berlokasi di Tanjung Putus, Indralaya. Kami baru dilantik, dipercayakan, diamanahkan oleh Pak Bupati untuk mengemban tugas di Dinas Perikanan baru di bulan ini. Dan alhamdulillah satu hal memang yang menjadi perhatian kami, termasuk itu juga merupakan amanah arahan dari Pemkab Ogan Ilir, khususnya Bupati Ogan Ilir Bapak Wijaya, untuk meningkatkan, memaksimalkan kegiatan dan produktivitas di Balai Benih Indralaya ini. Itu yang pertama dasar. Kemudian yang kedua, kami begitu setelah dipercayakan di Perikanan langsung menginventarisir berbagai macam permasalahan, sehingga kita sedikit banyak sudah mengetahui akar dari berbagai permasalahan tersebut. Salah satu GBI kita ambil contoh. GBI ini kita tahu merupakan satu niat cita-cita yang menurut kami luar biasa. Luar biasa dalam mendukung perkembangan khususnya di bidang perikanan di Kabupaten Ogan Ilir. Apa kami katakan demikian? Sebab di zaman Bupati terdahulu Bapak Kawat Jaya, pembangunan BPU ini diusulkan melalui bantuan pusat. Itu uangnya sudah begitu besar, investasi dari pusat, kemudian berikut campur tangan pemerintah kabupaten yang sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun kabupaten pusat. Kemudian kita kaitkan dengan kondisi topografi Ogan Ilir sendiri yang kita tahu 35% itu merupakan perairan dan rawan. Artinya kami kumpulkan data sementara ini yang khusus budidaya ikan saja. Itu kami temukan data produksi di Ogan Ilir itu lebih kurang sampai 56 kapal kebutuhan demi untuk mengembangkan perikanan budidaya di Kabupaten Ogan Ilir. Dan dari data itu kami dapati baru bisa dipenuhi sekitar 25 juta dari kelompok-kelompok pengembang budidaya pembudidaya ikan. Artinya masih ada sekitar spek yang belum terpenuhi itu 30 jutaan ekor benih ikan harus dipenuhi. Nah, itu merupakan tugas Balai Benih yang sudah dibangun dan dijalankan dengan dana yang sudah. Artinya sekarang ini masih ada benih-benih yang tertanam di sini. Untuk sekarang ini kita baru proses begitu setelah pelantikan saya inventarisir semua. Makanya sekarang ini baru inventarisir termasuk juga pembersihan lahan
Dari situ nanti baru bisa kita ukur secara akurat kira-kira berapa indukan yang masih ada. Kalau yang memang sudah tidak ada atau mati dan sebagainya, itu kita akan upayakan diadakan kembali pengadaan melalui kontak mungkin. Kemudian dari sana bisa kita targetkan. Tapi artinya masih ada. Masih ada ya, tapi sudah tidak maksimal. Ya. Kemudian dari 30 juta benih tadi, asumsi sederhananya berarti kan ada 30 juta benih ikan Itu yang masuk dari luar. Jenis-jenis ikannya apa saja? Itu ikan yang mayoritas umum patin lele, nila, gurame, dan sebagian kecil yang memang pasti lah kayak gabus, toman dan sebagainya. Ada Jawa juga Pak? Jelawat ada. Belida? Belida belum ada. Belum ada, ya. Baik. Kemudian artinya sangat disayangkan ketika uang yang ada dari budidaya ikan itu keluar ke organik. Iya, iya. Ketika kita balai benih itu berfungsi secara maksimal, artinya perputaran ekonominya kan masuk ke dalam kas daerah. Kas daerah, APBD. Ya, Ya. PAD, berupa PAD. PAD. Nah kemudian PAD di organ hilir khususnya di BPI itu target cuma 15 juta per tahun. Wah, sanin. 15 juta per tahun itu menurut kami logika sederhana terlalu kecil. Iya. Terlalu kecil. Maka kemarin ketika di DPRD pun kami menyanggupi minimal target itu 150 juta. Luar biasa. Tapi ini kalau semuanya bibit yang diprogramkan tersedia. Ya, itu Ya. kurang dulu. Ya. Kemudian untuk katakanlah pemaksimalan sampai yang betul-betul berjalan sempurna, tentunya kita tetap memerlukan bantuan dari provinsi, kemudian ya, itu juga akan kami lakukan penjajakan sesuai dengan aturan. Insya Allah itu juga sesuai dengan arahan Pak Bupati kepada kami untuk menjajaki itu sepanjang itu memang tidak keluar dari koridor aturan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan kepada kami untuk menjadikan BB ini sebagai salah satu pusat ekowisata, kemudian edukasi perikanan, itu yang kami catat. Ya. Nah dari situ kami juga sudah berpikir ke depan BB ini tidak hanya pusat penyediaan benih, tapi juga nantinya akan jadi pusat wisata lah, Ya. wisata perikanan. Untuk menjadi sumber dana yang lain ya. Ya. Masuk Dari dana yang lain. situ kami percaya di sini akan menjadi salah satu penghasil PAD yang besar lah. Ya. Salah satu penghasil PAD yang besar yang diperhitungkan di ini. Pak Ustamil, kalau ini perencanaan dan program ke depan ini, saya mendengar dari Pak Ustamil tadi, insya Allah mendengar saja kita sudah gembira ya, apalagi kalau sudah terrealisasi. Di sini kan banyak tempat-tempat benih, kolam-kolam benih. Apakah kolam-kolam ini sekarang ini masih bisa dipergunakan? Secara umum masih bisa digunakan, Masih. tapi dengan mungkin penanganan khusus lah ya. Ya. Karena beberapa itu sudah kurang layak pakai. Ya. Kemudian juga di sana sini sudah ada kebocoran, tapi masih bisa kita ulang, masih bisa kita pergunakan, misalnya dengan penggunaan waring Ya. dan lain sebagainya. Itu yang akan kami ambil langkah. Intinya bagaimana dengan kondisi yang ada, kami tetap bisa menghasilkan walaupun tidak begitu maksimal. Ya. 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 Tapi kami percaya dengan kondisi yang ada ini pun ketika dikelola dengan baik, Ya. maka target yang PAD yang tadi kami sampaikan itu insya Allah bisa terpenuhi. Apalagi ketika nanti ini memang betul-betul dikelola dengan baik, kemudian ekowisata bisa jalan, saya percaya ini akan menjadi satu terobosan baru buat insya Allah. Ya. Ekowisata salah satunya mungkin insya Allah akan menjadi salah satu ikon Organ Hilir di ini. Tapi memang banyak harus kewenangan. Seperti saya lihat ada beberapa rumah yang sudah tidak layak dihuni lagi. Mungkin itu saya tidak tahu itu peruntukan perumahan apa itu dan kantor-kantor juga. Ini bagaimana ke Pak? Ke depan yang pasti kemarin kita juga sudah konsultasi ke Pak Bupati, kemudian juga ke DPRD, sudah kami sampaikan di Dinas juga Pak Ketua
kedua yang membawa kejuaraan partai. Jadi alhamdulillah respon sangat baik, dan saya percaya dengan kerjasama, bantuan dan bimbingan dari semua komponen ini pasti bisa berjalan. Itu mungkin akan kita akan perbaiki. Kemudian yang kedua, langkah mungkin antisipasi atau inovasi yang lain, mungkin kami akan membawa pihak ini dalam bekerja sama dalam pengelolaan itu. Jadi artinya ada satu sisi nanti yang tidak memerlukan pembiayaan dari mereka, tapi ada MOU yang mengikat sehingga PAD tidak bisa dikelola dan lokasi terkelola dengan baik. PAD juga masih tetap bisa masuk dengan maksimal. Pak Bustamil, kita tinggalkan sebentar jadi ini Balai Benih Perikanan ini karena masih ada sektor yang lain juga yang harus ditangani oleh Pak Bustamil. Mengenai lelang lebak lembu, sekarang kalau dulu dan menjadi salah satu harapan untuk masuk PAD Ogan Ilir. Ke depan bagaimana? Jadi lelang lebak lembu memang salah satu sumber PAD yang lumayan. Kalau sekarang mungkin sekarang kotor yang besar itu sebetulnya masih ada beberapa alternatif peningkatan. Mari kita juga sudah koordinasi dengan DPRD menjalankan untuk melihat cara pengelolaan yang lebih bagus. Strateginya apa? Bagaimana? Strateginya pertama mungkin ada semacam aturan lagi yang akan disempurnakan di DPRD. Kemudian yang kedua, kita akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan dinas UU misalnya, ada dinas lain yang berkepentingan terhadap pembangunan di sepanjang aliran sungai misalnya. Karena beberapa hal juga kita temukan kurang sinkron antara aliran sungai dengan lokasi pengembangan perikanan dengan katakanlah lokasi pengembangan pembangunan, sehingga di beberapa tempat itu mengakibatkan juga berkurangnya populasi ikan. Itu yang kita maksud. Jadi artinya kemarin kita sudah disarankan untuk koordinasi melalui DPRD, menyarankan kepada kami yang perikanan koordinasi dengan berbagai leading sektor yang lain, instansi yang lain, OPD yang lain, sehingga lokasi untuk pengembangan ikan di Ogan Ilir ini tidak mengalami penurunan. Pak Bustamil, kita kan ini kepala dinas, bukan kepala dinas perikanan saja, ada peternakan juga. Peternakan ini yang bagaimana pengelolaannya? Peternakan untuk sementara memang sampai akhir tahun ini masih di bawah perikanan, bersama perikanan. Tapi di 2022 itu sudah terpisah, kembali ke pertanian. Ke pertanian, karena mengikuti nomenklatur yang dari pusat. Maka itu mungkin kami di perikanan lebih berat ke perikanan. Sementara ini hanya menjalankan program yang sudah ada. Pak Bustamil, tentunya kalau BB ini dikelola dengan baik sesuai rencana akan dibutuhkan banyak tenaga kerja. Artinya akan ada lowongan kerja baru di Ogan Ilir. Ini bagaimana, sekitar berapa penyerapan nanti kalau ini memang terjadi program ini? Kalau untuk untuk luasan 5,2 hektar ini mungkin sampai puluhan orang, nggak sampai seperti yang kami baru aja studi banding ke Balai Benih yang di Jambi, yang punya kementerian, karena lahannya 41 hektar, itu ratusan orang yang diberikan. Tapi kita tidak hanya berpikiran hanya kepada tenaga kerja yang ada. Artinya dari hulu sampai hilir itu akan kita kondisikan sehingga kita harapkan produk keluarannya nanti juga menghasilkan serapan tenaga kerja yang banyak. Kalau sekarang ada beberapa tenaga kerja yang khusus di BBI. Yang khusus kalau untuk PNS itu
hanya 2 orang. Kemudian yang tenaga honornya itu ada 6 orang. Artinya masih banyak lagi yang akan ke depan Iya. ditambah tenaga. Kalau ukuran beban kerja dan lain-lain masih kurang, tapi kita akan maksimalkan sementara itu dulu. Nanti kita tunjukkan dulu bahwa kita bisa membawa ini kepada satu perubahan yang lebih baik. Ya. Setelah itu nanti akan kita soundingkan kembali kepada pimpinan. Ya, luar biasa. Pemirsa, Pak Bustamil, di akhir waktu mungkin Bapak ada himbauan kepada berbagai pihak, terutama masalah lelang lebak lebung, kepada pengemin, kepada masyarakat, supaya bisa menjaga alur sungai, supaya bibit ikan jangan banyak mati. Saya dengar juga sering ada penyetruman sungai dan lain sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pasti kami dari Dinas Perikanan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Ogan Ilir berusaha untuk memenuhi standar kerja, kemudian berusaha meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas itu. Yang kedua, kami akan mencoba menjadikan Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD penghasil PAD yang insya Allah akan dipertimbangkan di Ogan Ilir ini. Kemudian kepada masyarakat, ya kami juga punya impian dan harapan yang besar, terutama pembudidaya ikan, nelayan dan lain sebagainya. Kami sedang mencoba berkoordinasi dan menyusun berbagai program yang nantinya yang pasti outputnya akan membawa kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Tapi di sini memang banyak hal yang perlu dibenahi, banyak hal yang perlu kami kaji secara detail, kemudian akan kami tuangkan dalam satu bentuk program dengan output yang jelas. Misal diversifikasi, misalnya pengolahan ikan, itu akan kami buka peluang sehingga kami data inventaris masalahnya di mana, kemudian nanti kendalanya di mana, sampai alur itu bisa kita penuhi. Pemerintah selaku pemerintah apa yang bisa dilakukan sehingga tahapan-tahapan ini bisa berjalan sampai dia menghasilkan, dan menghasilkan pun kemudian jangka panjangnya adalah koordinasi mungkin dengan pihak instansi yang lain sehingga pasarnya juga terpenuhi. Jadi secara sisi ekonomi, kemudian sisi pekerjaan, penyerapan tenaga kerja yang Bapak bilang tadi itu bisa terpenuhi, insya Allah demikian. Kemudian juga melalui kesempatan yang baik ini saya menghimbau juga kepada kita semua dan masyarakat khususnya untuk sama-sama menjaga kelestarian perikanan, daerah perikanan, sungai, rawa. Kemudian mari kita bahu-membahu, dan kami juga tentunya tidak akan lepas memohon bantuan kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk jajaran pimpinan dan lain sebagainya untuk membantu kami mewujudkan niat baik yang kami yakini bahwa ini juga memang merupakan satu niat yang besar, harapan yang besar dari para pendahulu yang sudah merancang pembangunan di Ogan Ilir ini terdahulu. Luar biasa. Saudara pemirsa, kalau tadinya PAD dari perikanan ini 15 juta, insya Allah kalau BBI ini nanti berkembang sesuai program, juga lelang lebak mungkin dimaksimalkan, PAD kita akan menjadi Dinas Perikanan ini akan menjadi salah satu pemasok PAD terbesar di Ogan Ilir. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Dinas Perikanan Pak Bustamil Arifin. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.